Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu nasira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد. Para asatidah al-izza wal ustazat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Minhajul Firqah An-Najiyah At-Taifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kita sampai pada maudhu tema kita, alamatul firqatin najiyah, alamah tanda golongan yang selamat. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, al-firqatun najiyatu hum qillatun bainan nas. Di antara ciri al-firqah an-najiyah, tapi tidak secara itlaq, bahwa mereka jumlahnya sedikit di tengah manusia. Nisbah kalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin, maka keberadaan mereka di muka bumi ini jumlahnya sedikit. Da'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Rasulullah memanggil mereka atau menyebut mereka dengan sabdanya, tuba lil ghuraba. Sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang asing. Tuba, sebagian syurah al-hadis mengartikan dengan tuba itu adalah pohon di surga. Maksud kata lain yaitu keberuntungan nantinya di surga. Tuba lil ghuraba, yaitu beruntung bagi mereka orang-orang yang asing. Unasun salihun. Nabi menjelaskan siapa tuba di sini, siapa ghuraba di sini adalah mereka yang baik, mereka yang saleh, mereka yang memperbaiki umat, mereka yang baik dan memperbaiki. Salihuna fi unasi su'in kathir. Di tengah-tengah manusia yang buruk yang banyak. Maksudnya rusak di sini adalah rusak secara agama, rusak secara kepribadian agamanya. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Orang yang bermaksiat kepada mereka, maksudnya mengingkari mereka, itu lebih banyak daripada yang taat kepada mereka. Maksudnya taat dari ajakan mereka. Haditsun sahihun rawahu Ahmad. Yaqulu rahimahullah, wa laqad akhbara anhumul Qur'anul Karim faqala madihan lahum. Sungguh Al-Qur'anul Karim telah menghabarkan tentang mereka sebagai bentuk pujian kepada mereka. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari mereka, dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur.
Di dalam Al-Qur'anul Karim, stigma khalil itu stigma yang positif, bentuk yang baik. Dalam Al-Qur'anul Karim, kalau antum teliti, wa qalilun min ibadiyasy syakur, ya, sedikit itulah yang baik. Akan tetapi ketika ada penyebutan kebanyakan, walakinna aktsarahum la ya'lamun, walakinna aktsarakum, dan seterusnya, itu stigmanya negatif. Yang kedua, al-firqatun najiyah yu'adihimul katsir minan nas. Al-firqah najiyah, golongan yang selamat, itu mereka banyak dimusuhi oleh orang-orang. Lantaran karena banyak menyelisihi daripada kebiasaan manusia atau tabiat atau adat. Dan karena mereka golongan yang selamat lebih memilih Allah dan Rasul-Nya ketimbang adat-adat yang ada, sehingga tidak disukai oleh banyak manusia. Dan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sekalipun kebanyakan manusia menyelisihinya. Wa yaftaruna alaihim, dan mereka mendustakan golongan ini. Wa yunalbizunahum bil alqab, dan mereka memberikan lakop, julukan-julukan yang jelek. Walahum uswah bil anbiya alladzina qala Allahu anhum, dan mereka golongan yang selamat itu ada uswah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan. Mereka selalu, yang mereka jadikan panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain. Panut maksudnya adalah dari golongan manusia, panutan secara mutlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala anhum, qala Allahu anhum, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dan demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Syayatinal insi wal jin, musuh dari golongan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling ngasih wahyu di antara mereka, yaitu dengan zukhrufal qaul, hiasan-hiasan ucapan yang menipu. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu sahirun kadzdzab. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah, sebagai sosok Habibullah wa Khalilur Rahman, utusan Allah Ta'ala, manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Walaupun seperti itu, namun kaumnya mengatakan, menjuluki Nabinya Muhammad SAW sebagai sahir, tukang sihir, kadzdzab lagi, pendusta. Sahirun kadzdzab hina mada'ahum ila tauhid. Ketika Nabi SAW memulai mendakwahkan, mengajak mereka kepada tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Padahal sebelumnya mereka ini memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang amin, orang yang jujur, orang yang baik. Ketika Nabi SAW ajak mereka kepada tauhid, mereka justru malah menjuluki Nabi SAW dengan julukan-julukan yang buruk. Ini menunjukkan bukan khalal, yang masalah bukan pada diri Rasulullah SAW. Karena apa? Pada diri Rasulullah SAW sudah menjadi sosok panutan, akhlak yang mulia. Dan apa yang disuruh oleh Rasulullah itu sesuatu yang mulia, tauhid. Berarti yang bermasalah pada mereka. Wa kanu qabla dzalika yusammunahu shadiq al-amin. Padahal sebelumnya
Mereka menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sosok yang jujur, yang amanah dan yang sebagainya. Yang ketiga, su'ila Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala 'anil firqatin najiyah. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia di tahun kurang lebih 90-an sampai 2000, beliau ditanya tentang siapa mereka al-firqah najiyah. Beliau mengatakan faqala humus salafiyun. Mereka adalah salafiyun. Orang-orang yang berusaha mengikuti para salaf. Dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari semuanya. Jadi dalam mencontoh salaf itu jangan tebang pilih. Wah, ini yang enak buat saya, ambillah. Ini yang kayak kurang cocok, janganlah. Bukan seperti itu. Itu bukan salaf. Salaf itu ambil semuanya. Baik dari segi akhlak, baik dari segi ibadah, baik dari segi akidah, baik dari segi manhaj. Jangan dicampur aduk ya. Akidahnya ini, ambil yang manhajnya ini, akhlaknya yang ini. Bukan seperti itu. Itu namanya gaduh-gaduh. Tapi nggak enak dimakan kalau ini. Ya. Manhaj yang benar diambil semuanya. Wa kullu man masya ala tariqati salafis salih, dan siapapun yang berjalan di atas jalannya para salafus salih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadhihi ba'du manahij wa alamatil firqatin najiyah. Ini sebagian ya. Beliau rahimahullah tidak menyebutkan banyak. Sebagian dari manhaj, metode, tanda golongan yang selamat. Wa sa'atakallamu fil fusul qadati min hadzal kitab an aqidatil firqatin najiyah. Dan saya akan berbicara banyak nantinya di pembahasan berikutnya tentang secara terperinci, secara runut pada kitab ini tentang akidah firqah najiyah. Allati hiya ta'ifal mansurah, yaitu ya ta'ifah golongan yang dibela. Linakuna ala akidatiha insyaallah. Semoga kita nantinya bisa berakidah sesuai dengan akidah mereka. Bab yang berikutnya adalah man hiya ta'ifah al-mansurah. Siapa itu golongan yang dibela? Al-mansurah di sini bisa bermakna dua. Al-mansurah allati nasarahumullah wan nasir lillahi ta'ala, yaitu yang dibela oleh Allah Ta'ala, mereka yang dibela, atau yang kedua mereka yang membela agama Allah. Ketika mereka membela agama Allah, maka sudah pastinya mereka dibela oleh Allah Ta'ala, maka dinamakan al-mansurah. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Masih saja sebagian kelompok kecil, ta'ifah. Ta'ifah itu bukan banyak, kelompok kecil, min ummati, dari umatku, zahirina al-haq, mereka menampakkan kebenaran. Yang mana kalau al-haq di sini, apa yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah standarnya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu standarnya. Standar kebenaran adalah dua wahyu, kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang diaku-aku oleh sebagian golongan. Oh, ini saya yang benar, oh ini saya yang benar. Bukan. Ketika mereka semua mengaku saya yang benar, yang menjadi patokan standarnya kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Merendahkan, menghina, mengejek, itu enggak membahayakan mereka.
hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Ta'ala, yaitu yaumul qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlus syami fala khaira fikum. Apabila Syam itu sudah rusak, maka fala khaira fikum, tidak ada kebaikan bagi kalian. Syam itu yang sekarang dari Yordan, Damaskus, ya, Suriah, kemudian yang mencakupnya, ya, Palestina, itu Syam. Dulunya satu, kemudian dipecah-pecah agar kekuatan kaum muslimin itu runtuh. Nah, ketika Syam itu sudah tidak baik atau sudah rusak secara agama, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurun. Dan masih saja golongan dari umatku mereka dibela. La yadurruhum man khadzalahum hatta taqumas sa'ah. Tidak membahayakan bagi mereka orang-orang yang menghinakan mereka, yang merendahkan mereka sampai datang hari kiamat. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Qala Ibnu Mubarak, hum indi ashabul hadits. Pendapat Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau berpendapat pada hadis ini bagi beliau mereka adalah ahlul hadis. Ahlul hadis yaitu mereka orang-orang yang belajar banyak mempelajari hadis, baik secara riwayat maupun dirayah, matannya. Ya. Wa qala al-Bukhari, qala Ali ibn Madini, hum ashabul hadis. Berkata al-Imam al-Bukhari, qala Ali ibn Madini, beliau menukilkan dari gurunya, yaitu Ali ibn Madini. Ali ibn Madini termasuk dari golongan al-hadis yang tasyaddid, yang agak kencang. Kalau Imam Bukhari beliau tengah-tengah, ya. Jarang terlalu sering membahas masalah jarah. Ketika beliau menyebutkan sebuah jarah, ya, menjarah rawi, itu tidak langsung sebut namanya. Tapi kalau Ali bin Madini, Masya Allah, syedid. Beliau mengatakan, hum ashabul hadis. Mereka adalah ahli hadis. Mereka ahli hadis yang banyak mempelajari tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini apa pelajarannya? Kalau cuma menyebut mereka ahli hadis, maksudnya adalah kita ini istilahnya itu ahli hadis. Mereka yang banyak belajar hadis, berarti kita ya belajar hadis. Belajar Al-Qur'anul Karim dengan tafsirnya dan belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengkaji, ya mengkaji firman Allah, mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Poin yang kelima, qala Ahmad ibn Hanbal. Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal, in lam takun hadhihi ta'ifatu al-mansuratu ashabul hadith fala adri man hum. Kalau bukan mereka ta'ifah mansurah itu ahlul hadith, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Yaqul inna ahlal hadith hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasatis sunnah wa ma yata'allaku biha a'laman nasi qatibatan bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ahlul hadith? Karena ahlul hadith mereka lah kekhususan mereka, yaitu karena mereka sering banyak mempelajari tentang hadis, baik secara riwayat maupun dirayah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan apa saja yang berhubungan dengannya. Yang paling mengerti tentang sunnah Rasulullah SAW, wa hadiyahu,
dan petunjuknya dan akhlaknya, wa ghazawatuhu dan peperangannya, dan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dipastikan mereka yang banyak mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang mempelajari tentang sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan ketika ada majelis hadis, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Seakan-akan. Maksudnya ini kehidupan Rasulullah yang bisa kita contoh. Yaqul Imam Asy-Syafi'i yukhatibul Imam Ahmad. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris rahimahullah, wafat tahun 194 Hijriah ya. Beliau adalah Imam Syafi'i, Imam Madhab yang ketika beliau lahir wafat Imam Abu Hanifah. Jadi di saat lahirnya beliau itu ada dua kejadian, lahirnya beliau rahimahullah dan wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau juga termasuk dari gurunya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tetapi juga Imam Syafi'i itu juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saling mengambil faedah. Ya. Saling mengambil faedah. Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pun ketika beliau baru datang ke Mekah bersama Imam Ishaq, Abu Ishaq Ibn Rahuyah, Ishaq bin Rahuyah rahimahullah juga al-hadis. Ketika itu Ishaq bin Rahuyah rahimahullah menanyakan perihal Imam Ahmad bin Hanbal ketika waktu masih mudanya belajar hadis. Di situ banyak ya para ulama al-hadis yang membuka majlis. Tapi Imam Ahmad lebih memilih Imam Syafi'i rahimahullah taala. Padahal Imam Syafi'i masih muda saat itu. Masih muda beliau. Kata Ishaq bin Rahuyah mengatakan, "Kenapa kamu lebih memilih dia?" Kata Imam Ahmad, "Kamu duduk sama dia, kamu nggak akan ngerti, ya. Kamu akan mendapati sesuatu yang mungkin kebanyakan para ulama di sini, yang ilmu di sini belum kita dapati dari dia. Saking ya bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sekalipun demikian, Imam Syafi'i pun juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Antum a'lamu bil hadits minni." Antum a'lamu bil hadits minni. Antum bahasanya antum ya. Antum a'lamu bil hadits minni. Kamu lebih tahu tentang hadis daripada aku. Benar. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengerti tentang sahih dan dhaif dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, fa idza ja'akumul hadits sahihan fa'alimuni. Jika telah datang hadis kepada kalian yang sahih, maka ajari aku. Nah, di sini pelajaran apa? Pelajaran bisa kita petik? Tidak gengsian. Ya, enggak gengsian. Wah, mentang-mentang lebih pintar belajar kepada yang di bawahnya. Enggak. Mentang-mentang punya murid terus enggak belajar dari murid, bukan seperti itu. Ya. Suatu saat ya, kita memiliki santri. Suatu saat nanti bisa jadi kita belajar kepada santri kita. Karena mungkin mereka rehlah thalabul ilminya lebih jauh ketimbang kita. Atau kita ingin mendapatkan faedah yang mungkin belum kita dapatkan. Baik. Saya lanjutkan. Hatta adhabu ilaihi sawa'un kana hijaziyan am kufiyan am basriyan. Sampai aku pergi kepadanya. Kalau ada hadis, kabar hadis tentang hadis ini sahih, kabari aku. Ya, sampai aku mendatanginya. Entah itu hadis itu di situ terdapat di negeri Hijaz
atau Kufah atau Basrah. Ini menunjukkan semangatnya para ulama terdahulu. Bagaimana mereka mencari hadis. Beda halnya dengan kita ya. Beda jauh. Mereka begitu semangat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu beliau adalah waktu kecilnya itu rajinnya minta ampun. Ya. Sosok anak yang paling rajin. Suatu ketika ada seorang ahli hadis, ya, datang ke negerinya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau ini datang 3-4 jam sebelum itu muhadarah dimulai. Sampai ibunya itu bilang ke dia, tunggu sebentar dulu sampai datang syekhnya. Ya, saking rajinnya beliau rahimahullahu taala. Fa ahlul hadis hasyarana Allahu ma'ahum. Semoga Allah taala mengumpulkan kita bersama mereka. La yata'assabuna liqauli syakhsin muayyanin mahma ala wa sama. Ahlul hadis itu mereka tidak berta'assub sekalipun mereka ini ala wa sama, tinggi kedudukannya. Hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ghairihim mimman la yantami ila ahli hadis. Berbeda dengan selain mereka yang tidak berintima kepada ahli hadis dan mengamalkannya. Fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim. Mereka ini ta'assubnya kepada ucapan para pemimpin-pemimpin mereka atau ulama-ulama mereka. Waqad nuhu an dzalik, padahal mereka dilarang daripada itu. Kama yata'assabu al-hadits li aqwali nabiyihim, sebagaimana ta'assubnya al-hadits kepada sabda-sabda nabi mereka. Fala ajab an yakuna ahlul hadits humut ta'ifata al-mansurah. Maka tidak ajaib lagi, tidak heran ya, bahwa ahlul hadis mereka lah golongan yang dibela, wal firqah an-najiyah, dan kelompok yang selamat. Demikian, semoga ini bermanfaat kita semuanya. Dan demikian di antara tanda-tanda golongan yang selamat yang mestinya kita pelajari dan kita contoh dan kita menuti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.